Kalau tidak ada kakek kami, kalian masih menyembah pohon. Luar biasa mufti Belanda ini ya, bukan mufti Batavia ya. Usman bin Yahya menyesatkan ulama-ulama Toreko. Kalau tidak ada kakek kami, kalian masih menyembah pohon. Tunggu dulu Bahar, jangan gitu kamu. Kalau tidak ada kakek kami nggak merdeka. Memang kakekmu ikut perang kemerdekaan kan? Nggak juga. Makanya Belanda berani mengatakan Inlander yang melakukan pemberontakan di Cilegon adalah ulama-ulama Toreko. Begitu Belanda menyebut Toreko Kontinental Sebandia, tiba-tiba mufti Batavia namanya Usman bin Yahya mengatakan memang Toreko itu sesat, dan kalau melakukan pemberontakan itu namanya gurur, karena dia adalah muftinya Belanda. Tambah kenceng perlawanan Belanda karena apa? Ditopang oleh fatwa mufti Batavia. Loh, kalau tiba-tiba kita merdeka karena perjuangan kakek aneh, kakekmu di mana? Orang pemberontakan Banten aja kalian malah menghabisi ulama-ulama Cilegon. Loh, itu jadi keras di sini dulu. Toreko disesatkan ketika Belanda hanya mengatakan bahwa ini ulama Toreko, maka kemudian yang punya fatwa bahwa Toreko itu sesat ya mufti Batavia itu. Loh, ini kan kita masih punya sejarah. Ya sudah, kalau itu masa lalu ya sudah. Abu Lahab. Ulama Toreko melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, disesatkan oleh mufti Batavia yang diakui mufti Batavia, padahal mufti Belanda kalau menurut saya. Tetapi mereka mengakui, dari kelompok-kelompok Ba'alawi ini, mereka mengaku bahwasanya Usman bin Yahya ini seorang pejuang dan mufti Batavia, padahal itu mufti Belanda, membantu penjajah Belanda untuk memerangi ulama-ulama Toreko yang berada di bumi Nusantara. Perjuangan ulama Toreko disesatkan, dan akhirnya silakan tulis di kolom komentar. Saya sependapat dengan Gus Muafik ya, di mana beliau yang tampilannya adalah luar biasa, merdeka kalau menurut saya, amat sangat merdeka, pola pikirnya, tampilannya, dan wawasannya merdeka tanpa terbebani oleh golongan. Nah, kelompok-kelompok Dobolowi, terutama Bahar bin Demit ini, mereka mengaku seakan-akan dirinya itu paling mulia, sehingga kelompok mereka ini bisa menjual surga, tidak mengenal dosa. Orang yang tidak mengenal dosa berarti itu adalah adanya sifat-sifat iblis, saudaraku. Ya, mungkin benar kata netizen, kelompok Habib Dobolowi kalau nggak nipu nggak bisa makan. Seakan-akan netizen ini amat sangat tajam sekali. Ternyata kalau kita teliti, kelompok Dobolowi ini semua penipu, hampir semua, tidak ya, hampir semua penipu, walaupun ada yang tidak menipu. Akan tetapi ya, berapa persenkah mereka menjadi penipu? Ya, kalau bisa dikatakan 99% ya. 99% adalah kelompok penipu. Pertama, mereka sudah mengakui bahwa mereka ini adalah dzurriyyat Rasulullah. Ini sudah 100% menipu. Mengakui dirinya adalah keturunan Nabi, di bawah catatan Rabithah Alawiyah. Mereka tidak bisa membuktikan, tetapi mereka punya ilmu yang luar biasa untuk menguatkan tipu muslihat mereka. Dengan cara apa? Hati-hati. Yang menafikan keberadaan Ba'alawi bisa mati su'ul khotimah. Dan madu dari rayuan tersebut, itu ancaman tadi ya. Dan ini madu dari rayuan. Walaupun Anda bejat, maksiat sekalipun, Anda bisa masuk surga karena mendapat syafaat dari Ba'alawi, syafaat dari Habib. Ini yang amat sangat membangkang. Di ajaran Islam tidak ada ajaran seperti ini.
Tidak ada kan menurut saya. Mungkin ada orang yang lebih dalam, ada orang yang lebih pengetahuannya lebih luas, ada yang mungkin karena pengetahuan saya cetek. Ya. Selama saya hidup tidak mendengar. Sedangkan Bang Haji Rhoma Irama tak satu pun di dalam dunia yang tak pernah berdosa. Karena manusia tempat salah dan lupa. Sedangkan kelompok Dobolowi ini, kalau menurut saya mereka merasa tidak punya dosa. Di dalam pola pikirnya adalah surga. Karena mereka bisa menjual syafaat. Masuk surga. Di sini racunnya untuk meracuni umat Islam yang berada di bumi Nusantara. Dan lebih membagongkan lagi, mereka sudah berani mendiskreditkan Allah dengan cara, seandainya kalau aku tidak malu kepada Allah, maka akan aku padamkan api neraka dengan jari kelingking. Dan lebih membagongkan lagi, semakin berani mereka bahwasanya Allah kalau menurunkan bala meminta izin kepada wali kutub Habib Ba'ala. Wali kutub Habib Ba'ala ini siapa? Lah Allah ini siapa? Di sini jelas bahwasanya mereka merendahkan junjungan kita pertama, yang kedua merendahkan sang penciptanya. Allah mau menurunkan bala harus izin, kan aneh. Silakan tulis di kolom komentar saudaraku. Mohon maaf, beribu maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.